Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Ini termasuk di antara permasalahan yang sekarang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Adanya perbedaan waktu menyembelih antar sama kaum muslimin. Kalau kurbannya itu independen, seekor kambing, mungkin permasalahannya lebih ringan. Yang menjadi masalah adalah ketika kurbannya itu seekor sapi dan itu hasil iuran dari beberapa orang. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa menyembelih kurban terhitung sebagai sah ibadah kurban apabila disembelih setelah melaksanakan sholat Id. Dan itu bil ijma', bahkan ditegaskan oleh hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau menyembelih hewannya sebelum sholat Id. Diceritakan oleh Al-Barra bin Azib. Apa hubungannya Al-Barra bin Azib dengan Abu Burdah bin Niyar? Al-Barra ini keponakannya Abu Burdah. Doha khalun li, pamanku menyembelih. Yuqalu lahu Abu Burdah, namanya Abu Burdah. Qablas shalah, sebelum pelaksanaan sholat Id. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Burdah, syatuka syatul lahmin. Kalau seperti ini, kambingmu hanya kambing biasa. Artinya tidak bernilai kurban. Sehingga ketika ada orang yang menyembelih hewannya sebelum pelaksanaan sholat Id, maka terhitung sebagai penyembelihan biasa, tidak ada pahala berkurban. Kita juga bisa bandingkan kasus ini dengan orang yang membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri sah sebagai zakat. Dan siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka statusnya sedekah biasa. Rasulullah SAW mengatakan tentang zakat fitrah, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka menjadi zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatan minas sadaqat. Tapi kalau dia tunaikan setelah sholat Id, maka statusnya sebagai sedekah biasa. Kurban juga seperti itu. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka statusnya daging biasa, gak ada nilai kurban. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, barulah sah sebagai kurban. Sehingga kalau Idul Fitri menunaikan zakat sebelum sholat Id, sah sebagai zakat. Kalau Idul Adha menyembelih setelah sholat Idul Adha, barulah sah sebagai kurban. Ada batasannya di posisi sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Tayyib. Karena itu, bagi siapapun yang belum sholat Id dan dia seorang muslim yang mau berkurban, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan Nabi SAW meminta kepada Abu Burdah bin Niyar untuk mengulang. Faqala, kemudian Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'zi. Ya Rasulullah, saya masih punya seekor hewan, tapi dia jada'ah. Jada'ah ma'az. Al-ma'zu itu kambing Jawa, ya, yang bukan domba. Tapi usianya usia jada'ah, kurang dari 1 tahun. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idbahha wa la tasluhu li ghairik. Silakan kamu sembelih, tapi enggak berlaku bagi yang lain. Sehingga sampai Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Burdah untuk mengulang kurbannya, karena kurbannya Abu Burdah batal. Disebabkan dia menyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik. Karena itu sebagai solusi,
apabila dalam seekor sapi ada 7 orang ikut iuran, lalu misalnya sebagian hari rayanya di hari Sabtu dan sebagian hari rayanya di hari Ahad. Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, hewan ini harus disembelih di hari Ahad. Bagi mereka yang berhari raya di hari Sabtu, menyembelih di hari Ahad berarti dia menyembelih di hari tasyrik yang pertama, dan itu sah. Karena termasuk di antara waktu untuk menyembelih adalah ayyamut tasyrik, di hari tasyrik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamu dzibhin. Bahwasanya hari tasyrik termasuk di antara hari untuk menyembelih. Sehingga baik yang berhari raya di hari Sabtu maupun berhari raya di hari Ahad, jika hewan itu disembelih di hari Ahad, semuanya sah. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau ternyata sahibul kurban yang berhari raya di hari Sabtu tidak bersedia, saya tetap akan menyembelih di hari Sabtu. Maka pilihan yang kedua adalah yang mereka berhari raya di hari Ahad mengundurkan diri. Dan karena dia mengundurkan diri, sementara dia sudah membeli hewan kurban, maka nanti harus diganti dengan hewan kurban yang lain. Oleh karena itu, bisa pilihannya dana sapi ini dikembalikan. Dana sapi ini dikembalikan. Misalnya dia iuran berapa? 3.500.000. Baik, kembalikan 3.500.000 ke masing-masing sahibul kurban yang hari rayanya beda. Lah terus ini jadinya kurang orangnya. Pilihannya bisa dicarikan orang lain untuk menggantikan, atau sejumlah orang yang berhari raya di hari Sabtu tadi menambah iuran. Sehingga seekor sapi mungkin dimiliki 3 orang atau 4 orang. Boleh nggak Pak, seekor sapi dimiliki 4 orang? Boleh. Karena 7 orang itu angka maksimal. Maksimal 7 orang, maksimal ya. Kurang dari 7 boleh. Jangankan cuma 3, 1 aja boleh. Seekor sapi sendirian? Boleh. Seekor sapi 2 orang? Boleh. Seekor sapi 3 orang, silahkan. Maksimal 7. Kalau 7 maksimal, sudah nggak boleh lebih lagi. Sudah? Nah selanjutnya, jika misalnya yang 4 hari Ahad, yang 3 hari Sabtu, maka 3 ini nambahi iuran, kemudian dikembalikan kepada 4 orang tadi. Jika yang 3 ini tidak bersedia untuk diundur hari Ahad. Baik. Atau pilihan yang kedua adalah 4 ini merelakan. Ya sudah, saya relakan ini sebagai sedekah. Kemudian dia kurban lagi di hari Ahad. Ya meskipun ini jadinya orang 4 ini membeli hewan dan tidak ada niat untuk kurban untuk sapi tadi karena dibatalkan. Sebab misalnya takmir memutuskan tetap disembelih di hari Sabtu dan 4 ini ngalah. Akhirnya dilepas, lalu mereka beli lagi. Kalau seperti ini, pilihan yang kedua ini juga diperbolehkan. Sudah? Dan pilihan ini kami berikan dengan maksud agar kaum muslimin bisa saling bermusyawarah untuk mencari apa yang paling maslahat bagi semuanya. Dan panitia bertanggung jawab. Panitia bertanggung jawab untuk memutuskan yang paling maslahat bagi semua. Sehingga tidak boleh memenangkan sebagian, kemudian nanti mengalahkan yang lain. Karena kalau seperti itu yang terjadi, ya bisa memicu permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kedepankan sikap toleransi, bahwasanya perbedaan ini bukan dibuat-buat, tapi memang realita ada di lapangan. Sehingga selanjutnya kita menata di posisi bagi mereka yang iuran sapi, mereka yang berkorban di hari Ahad tidak boleh menyembelih hewan korbannya di hari Sabtu. Mereka yang berkorban di hari Sabtu diperbolehkan menyembelih hewan korbannya di hari Ahad, karena ini hari tasyrik. Dan insya Allah menunda itu pilihan yang paling ringan. Karena mungkin kalau waktunya sudah mepet, sekarang sudah di hari Jumat. Jika harus mencari pengganti ya, untuk yang berkorban di hari Ahad barangkali kesulitan untuk menemukan. Maka sebagai bentuk memberikan solusi yang paling maslahat bagi semua, sebaiknya takmir menunda. Sapi disembelih di hari Ahad, sementara kambing
Bagi yang memiliki kambing hari rayanya di hari Sabtu, boleh disembelih di hari Sabtu. Dan kambing yang hari rayanya di hari Ahad, nanti disembelih di hari Ahad. Insya Allah dengan cara demikian akan memberikan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam.